Baik, kita ketemu lagi di video baru. Video kali ini akan membahas mengenai RESTful API. Jadi apa yang akan kita kerjakan di RESTful API ini. Jadi RESTful API ini sebenarnya adalah membuat suatu antarmuka yang bisa komunikasi dengan aman di internet. Nah, jadi karena platform itu sangat banyak sekali, maka jika menginginkan platform-platform tadi itu berhubungan, maka interface-nya harus diseragamkan. Kemudian juga aman ya. Maksudnya aman ini bagaimana struktur atau arsitektur dari aksesnya itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita hanya mengacu kepada interface datanya saja. Kali ini skenarionya adalah menghubungkan atau mengkomunikasikan ISP32 dalam hal ini sebagai klien penyedia sumber daya nanti akan memberikan informasi mengenai parameter-parameter dari kondisi cuaca, yaitu temperatur, kelembapan, dan tekanan udara. Nanti untuk yang mengakses untuk yang mengaksesnya adalah web yang secara real time akan ditampilkan gitu ya. Jadi nanti ada posisi di mana ISP32-nya dengan sensor BME 280 akan mengirimkan atau memposkan data ke database yang kemudian menggunakan REST API ya. Jadi itu dua platform beda menggunakan REST API. Nah, kemudian dari database itu nanti diakses melalui REST API juga oleh web gitu ya. Oleh web yang dalam hal ini adalah HTML dengan JavaScript. Oke, kita langsung ke videonya. Bentuk dari diagram blok dari RESTful API itu tadi seperti ini ya. Jadi di kliennya ini nanti ada dua, yaitu klien sebagai penyedia sumber daya atau yang menyediakan informasi parameter-parameter cuaca, yaitu suhu, kelembapan, dan tekanan udara yang nantinya akan dimasukkan ke dalam database. Kemudian setelah diletakkan di dalam database, nanti menunggu ada klien lain ya. Ada klien lain yang nanti mengakses datanya. Nah, klien lain itu adalah web yang memonitor dari ISP32 tadi. Nah, web tadi mengaksesnya melalui apa? Melalui REST API juga. Nah, kalau ISP32 itu nanti mengirimkan data ke database itu melalui POST ya. Jadi REST API POST, kemudian nanti untuk webnya nanti menggunakan GET gitu ya. Oke, langsung kita uji coba di prakteknya. Nah, ini di sini kebetulan antarmukanya itu nanti adalah seperti ini ya. Antarmuka atau web real time-nya ya. Web real time sebagai media atau aplikasi yang mengakses RESTful API-nya. Jadi nanti akan menampilkan data waktu, kemudian alat yang digunakan untuk mengambil data ini yaitu alat 1, alat 01. Kemudian nanti ada pun parameter yang diambil adalah temperatur, humidity, dan tekanan udara gitu ya. Kemudian sebelumnya kita ini dulu. Kita lihat di bagian di sisi klien yaitu di ISP32-nya ya.
Di ESP32-nya kita coba bahas programnya ya. Kalau programnya sendiri hampir sama dengan program HTTP request ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini inisialisasi ya. Inisialisasi yang berkaitan dengan sensor BME 280, kemudian nilainya, nah ini nilai sebelumnya harus koneksi dengan ini dulu ya, dengan internet ya, atau koneksi dengan jaringan. Nah nanti setelah koneksi dengan jaringan, maka si ISP di programnya ini akan mengambil data dulu, yaitu temperatur, humidity, dan pressure, dan dibentuk datanya menjadi data JSON. Kemudian melalui protokol HTTP-nya data yang sudah kita dapat dari pembacaan sensor tadi kita kirim ke ini, ke alamat ini ya, 192.168.125. Portnya apa? Portnya di 3001. Nah, 3001 ini adalah port dari ini. Nah, ini. Port dari Port dari RESTful API untuk melayani post data dan nanti langsung dimasukkan ke dalam database. Nah, seperti ini. Kemudian nah API-nya melalui apa? Melalui ini ya, sensor gitu ya. Jadi nanti ISP32 ini mengirimkan data parameter cuaca ini itu ke API sensor gitu ya. Nah ini kebetulan sudah saya download di ISP32-nya. Nah datanya seperti ini. Nah ini ada ID alatnya. Jadi datanya nanti seperti ini. Data JSON-nya adalah seperti ini. ID alat, kemudian temperatur, humidity, dan pressure. Nah kemudian di sini ada error sending. Nah ini karena apa? Karena API RESTful di postnya tidak dinyalakan itu. Kemudian kita baca ya, kita coba lihat di ini, di API-nya ini. Nah ini penerimaannya. Nah ini kita menggunakan Node.js ya, menggunakan Node.js yang menggunakan frame express ya. Kemudian data itu nanti yang tadi menggunakan API sensor tadi akan dibaca ke sini karena datanya bentuknya adalah JSON ya. Maka harus diuraikan dulu ya. Nah, diuraikan dulu ini. Nah, penguraiannya nanti adalah digunakan untuk mengisi parameter-parameter pada proses query insert dan query update itu. Jadi di database-nya ada ini ya, ada dua tabel ya. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Nah ini ada di stasiun cuaca. Nah di stasiun cuaca ini ada tabel logger ya, digunakan untuk ini ya, dan kemudian data updating gitu ya, tabel data updating gitu. Nah kemudian data yang sudah dikirimkan oleh ISP32 melalui REST API sensor tadi
setelah nanti di parsing oleh di parsing JSON-nya, maka akan dimasukkan ke dalam ini ya, data-data ini. Data ke 0, data 1, data 2 sampai data 3, yaitu masing-masing di sini adalah ID alatnya, kemudian adalah nilai dari apa? Nilai dari temperatur, nilai dari humidity, dan nilai dari tekanan udara. Oke. Kemudian ya. Nah, ini sangat singkat sekali ya ininya. Kemudian data akan data setelah nanti kita coba running ya, kita coba running di sisi ESP32-nya tadi ini ya. Nah, maka setelah kita sudah membuat program ini, nanti kita ketikkan ya. Nah, sebelumnya kita ini dulu aja datanya ini kita kosongkan dulu gitu ya. Kita kosongkan dulu. Nah, ini kosongkan dulu karena belum ada datanya ya. Kemudian kita lihat nanti akan terisi atau tidak. Nah, kemudian kita coba aktifkan untuk yang ini apa, RESTful API yang gunakan untuk post atau mengambil atau mengirimkan data ke dalam database. Oke. Nah, ini saya buat seperti ini. Nah, ini kan filenya ada di app2.js ya. Nah, ini. Nah, ini akan Bapak jalankan ya. Akan Bapak jalankan programnya app2.js. Oke. Nah, di situ sudah ada proses komunikasi. Sudah berhasil ya komunikasinya antara ini apa, ESP32 dengan API-nya tadi. Nah, setelah data diterima oleh RESTful API-nya ya di program ini ya. Nah, ini sudah diterima ya, alat 01, temperatur. Nah, ini nanti kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Nah, di sini kode ininya, errornya adalah 200, artinya sudah berhasil mengirimkan datanya. Ini data sudah diterima dengan sukses. Kemudian kita cek di dalam database. Tadi kan kita kosongkan ya, kita cek. Nah, ini sudah masuk sebanyak 123 data. Itu. Nah, nanti ini yang akan kita tampilkan itu ya. Kita tampilkan di sini nanti. Nah, ini juga belum bergerak ya. Belum bergerak karena apa? Karena untuk mengambil data dari database yang menggunakan RESTful API juga itu belum kita aktifkan gitu ya. Oke. Nah, ini. Ya, jadi ini program ininya ya. Kemudian di sini adalah program RESTful API di Node.js yang digunakan untuk mengambil data dari database gitu ya. Nah, itu nanti yang dipakai ini query-nya gitu ya. Ini selain pemrogramannya itu harus tahu servernya, juga harus tahu bagaimana mengakses datanya. Nah, ini dalam hal ini mengakses datanya ini melalui REST API-nya yaitu get data sensor. Nah, gitu. Kemudian get data sensor ini memiliki keyword khusus yaitu ya ID alatnya. Nah, ID alatnya itu disesuaikan dengan alamat akses di webnya gitu ya. Nanti ID alatnya itu
mengacu kemana gitu ya, ke alat 01 atau 02 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita jalankan ya, nah kita jalankan ya, kita jalankan program ini ya, program ini yaitu maka akan keluar seperti ini gitu ya. Nah ini perintahnya node app get data ini get underscore 2 JS. Oke, nah ini datanya sudah ya. Nah ini datanya sudah berhasil diterima atau diambil oleh ini. Ini datanya yang kita ambil dari database ya melalui RESTful API get data ya. Nah ini datanya ini. Nah kalau kita mau lihat ini ya, selain di ini ya, di konsol ini ya, atau di command prompt, kita bisa lihatnya di sini gitu ya. Di alamat servernya adalah ini apa, 125, portnya berapa? Portnya adalah 3000. Kemudian nah tadi API-nya apa? API-nya adalah get data sensor dengan prasyarat adalah get data sensor oleh ID alat ini. Artinya yang diperoleh adalah data sensor dari ID alat ini gitu ya. Oke. Kita coba. Nah ini keluar ya. Nah, selain tadi yang kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ini datanya keluar ya. Oke. Nah ini data ini yang nanti akan kita tangkap ya, kita ambil dan kita tampilkan di web real time seperti ini gitu ya. Nah, datanya seperti ini datanya. Mungkin kalau kurang jelas ini saya besarkan ya, ini datanya. Jadi raw datanya adalah seperti ini, adalah data JSON ya. Kemudian ya di data ini ya, data ini aksesnya dari alamat ini http 192.168.25 port 3000 get data sensor alat 01. Nah ngaksesnya ada di mana? Ada di interface web. Nah ini sudah saya buat juga ya, sudah saya buat interface-nya ya, dengan tabel ya, dengan tabel. Nah ini fetching-nya, fetching data di tadi itu di API get tadi, yaitu di alamat di 192.168.125 port 3000 dengan API get data sensor alat 01. Kemudian apakah hanya langsung data JSON bisa dipasang di ininya, di tampilannya tadi, di tabel tadi? Nah itu tidak, jadi harus dipecah dulu seperti ini gitu ya, di JavaScript-nya, nanti datanya masuk ke sini ya. Nah ini data ini supaya bisa berjalan terus, karena ngaksesnya kan tiap detik, maka diberikan ini apa, diberikan pewaktuan untuk periode pengambilannya yaitu 1 detik. Nah sekarang kita lihat hasilnya itu ya, kita lihat hasilnya di sini. Nah itu jadi ini hasilnya ya, hasilnya. Nah ini tadi saya besarin ya. Oke. Nah ini data waktunya ini, temperatur ini, humidity ini.
Sekarang kita coba memberikan memberikan gangguan ke sensor BME 280. Oke ya. Sensornya saya pegang dulu, apakah nanti temperatur, humidity, pressure-nya akan berubah nilainya. Oke. Sensornya saya pegang. Oke ya, kelihatannya ada perubahan di mana suhunya cenderung nilainya naik dan humidity-nya juga gitu. Artinya tangan saya ini pada kondisi suhu yang meningkat, kelembabannya juga meningkat gitu. Kemudian untuk tekanan udaranya cenderung sama aja. Oke, kita lihat. Nah, ini sampai 35 ya. Nah, nanti pada suatu titik tertentu maka tidak akan ini karena sudah sesuai dengan suhu yang ada gitu ya. Nah, oke ya. Suhunya sampai 35,5 ya. Kemudian kalau kita lepas gitu ya. Oke, kita lepas. Nah, kita lepas. Suhunya mulai menurun ya nilainya ya. Nah, seperti itu. Oke, suhunya mulai menurun. Nah, sekarang kita coba karena ini penurunannya kan agak lambat. Kita coba kalau menggunakan kipas ya. Kita kipasin untuk sensor BME-nya. Nah, makin cepat ya ini. Nah, ini semakin cepat ya nilainya ya. Nilainya turun semakin cepat. Nah, semakin cepat. Nah, apakah bisa di bawah 30 ya? Saya sarankan untuk penggunaan sensor supaya relatif gampang berubah maka menggunakan BME 280 ya. Nah, ini. Padahal di sini suhunya sekitar 32 ya. Jadi diuji coba dulu ini menggunakan kipas apakah nilainya berapa ini ya, mentoknya berapa. Oke, mungkin udah mentok ya ini di 31 ya. Oke, di 31. Oke, kita biarin dulu. Kita matikan kipasnya ya. Nah, ini nilainya cenderung naik kembali. Nah, gitu. Cenderung naik kembali. Nah, oke. Naik ya. Tuh. Saya berikan gangguan misalkan dipegang oleh tangan. Nah, naik ya. Nah, gitu ya. Jadi prinsip RESTful API ya menggunakan ini apa? Pada atau penggunaan RESTful API untuk komunikasi ESP32 dengan web real time. Nah, seperti ini. Jadi posisi antara aplikasi web real time dengan ESP32-nya ini istilahnya secure ya. Jadi saling lepas gitu ya. Artinya data yang digunakan untuk atau interface-nya itu yaitu datanya sendiri itu. Nah, data yang dikeluarkan di RESTful API-nya kemudian dimasukkan ke dalam database atau data yang diakses dari database menuju web real time. Nah, gitu ya. Jadi seolah-olah API ini adalah sebagai gateway ya yang menghubungkan antar source dan nanti kliennya gitu ya. Source ini dalam hal ini adalah ESP32 yang memberikan data informasi mengenai parameter-parameter cuaca gitu.
Oke, berikutnya nanti kita akan mencoba untuk ini ya. Kalau REST API fullnya nanti kita terapkan di PLC. Oke. Demikian ya. Demikian video kali ini yang berhubungan dengan pemrograman RESTful API. Nah, jadi RESTful API ini memang sangat penting ya. Nah, jadi pentingnya ini karena banyak alat-alat yang mudah untuk di apa ya istilahnya diinjek yang kemudian digunakan untuk menghack atau merusak data dari sistem lain gitu ya. Jadi makanya harus menggunakan API tadi itu gitu ya. Jadi karena dengan menggunakan API kita tidak bisa ngapa-ngapain ya selain hanya mengakses atau mengirimkan data atau mengubah data dari data yang akan ke RESTful API-nya. Nah, oke. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan di-share ya atau dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran yang berkaitan dengan jaringan dan web serta automation. Terima kasih dan selamat mempelajari mengenai RESTful API ini.